Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1B. Nah, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Miss Eki selalu berharap agar kalian selalu sehat ya. Baik, hari ini kita kembali belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kalian buka buku tema 7, halaman 122. Nah, pada halaman 122 di sini terdapat gambar dan ada teks bacaan ya. Nah, di sini Miss Eki akan memberikan contoh cara membacanya seperti apa ya. Kalian simak baik-baik. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kemudian kita lanjut ke halaman 123 ya. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, di sini tugas kalian yaitu lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu. Nah, jadi kesimpulan dari teks yang sudah Miss Eki baca hari ini yaitu mengenai tanaman ya. Jadi tanaman itu terdiri dari beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Nah, setiap bagian tanaman itu memiliki manfaat. Salah satunya adalah sebagai makanan. Ya, ada bagian-bagian tanaman yang biasa kita makan atau kita konsumsi ya. Nah, contohnya di sini ya ada bagian tanaman yang dimakan buahnya, bagian buahnya yaitu jeruk dan pepaya. Ya, kemudian ada juga bagian tanaman yang dimakan bagian daunnya. Itu contohnya adalah bayam dan kangkung. Ya, itu hanya daunnya saja yang kita makan. Kemudian ada juga bagian tanaman yang kita makan bijinya. Ya, yaitu ada kedelai dan kacang hijau. Ya. Kemudian ada juga bagian tanaman ya yang kita makan bagian batangnya ya. Memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan ya. Contohnya adalah singkong ya, singkong dan tebu ya. Kalau tebu itu batangnya ya yang untuk dimakan. Nah, kemudian kalau akarnya ya, akar tanaman yang bisa dimakan yaitu bagiannya adalah singkong ya. Contohnya singkong. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan tanaman ya. Nah, kemudian pada halaman 123 di sini tugas kalian yaitu melingkari ya makanan yang berasal dari tanaman. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah disediakan. Ada gambar susu, kemudian jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama ya. Kira-kira menurut kalian makanan yang berasal dari tanaman itu yang mana saja? Ya. Contohnya adalah contohnya nasi.
ya. Nah, ini nasi kita beri lingkaran, ya. Boleh menggunakan pensil atau pensil warna, boleh. Nah, nasi ini berasal dari tanaman, yaitu tanaman padi, ya, adanya di sawah. Nah, kemudian bagian tanamannya itu yang dimanfaatkan adalah bijinya, ya. Kemudian selanjutnya makanan yang berasal dari tanaman yaitu, betul sekali ya, tempe. Tempe kita beri lingkaran. Nah, berasal dari kedelai. Ya, tanaman kedelai. Yang dimanfaatkan adalah bijinya, ya. Nah, kenapa sih kok dari tempe yang cuma dari hanya biji kedelai bisa berubah menjadi tempe? Karena ada proses fermentasi juga dengan ditambahkan ragi, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah yaitu kalian kerjakan halaman 124. Nah, di sini tugasnya yaitu kalian harus menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan, ya. Di sini ada gambar jeruk, singkong, kangkung, tebu, sawi, kol, padi, dan kedelai, ya. Nah, misalnya Miseki beri contoh, ya. Misalnya di sini yang pertama adalah gambar jeruk, ya. Nah, jeruk ini, ya, bagian tanaman yang bisa dimakan yaitu apanya? Apakah bijinya, daunnya, buahnya, batangnya, akarnya, atau bunganya? Nah, betul sekali ya, buahnya. Jadi kita tarik garis dari sini sampai sini. Ya, seperti itu ya. Kalian kerjakan di rumah, kerjakan dengan teliti ya. Boleh kalian tarik garisnya menggunakan pensil ataupun pensil warna ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian buka buku tema 7 halaman 128. Nah, pada halaman 128 di sini ada tugas ya. Ada beberapa soal penjumlahan susun ke bawah ya. Sebetulnya pada materi sebelumnya, sebelum kalian PTS, ini sudah Miss Eki jelaskan. Cuma di sini Miss Eki akan membahas kembali, mereview kembali bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan dengan metode susun ke bawah. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, nomor 1 perhatikan. Pada nomor 1 di sini soal penjumlahannya adalah 34 ditambah 24. Ya, ini adalah soal penjumlahan tentang puluhan ya. Nah, caranya adalah yang pertama kalian harus menjumlahkan ya yang paling belakang. Nah, yang paling belakang ini adalah satuan. Ya, nilai tempatnya adalah satuan. Kita jumlahkan yang paling belakang. Jangan yang paling depan dulu ya. Ingat, yang paling belakang yang nilai tempatnya adalah satuan. Ya, di sini ada 4 ditambah 4. Hasilnya adalah, betul sekali, hasilnya adalah 8. Kita letakkan angka 8-nya harus sejajar ya. Di sini 4, di sini 4, berarti 4 ditambah 4 hasilnya 8. Kita tulis angka 8 sejajar di bawah angka 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya baru bagian depannya ya, bagian puluhan. 3 ditambah 2 hasilnya adalah, betul sekali, hasilnya adalah 5.
Kita tulis angka 5 sejajar di bawah angka 2. Ya, jadi ya, hasil dari 34 ditambah 24 hasilnya adalah 58. Seperti itu ya. Nah, jadi caranya yang pertama ya, sekali lagi Misaki jelaskan, untuk menyelesaikan soal penjumlahan ya dengan metode susun ke bawah, yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah hitung ya bilangan yang paling belakang atau yang nilai tempatnya adalah satuan. Ya, jadi di nomor 2 yang kalian hitung 7 ditambah 0 atau 2 ditambah 3 terlebih dahulu. Nah, betul sekali yang paling belakang ya. 7 ditambah 0 hasilnya berapa? Letakkan di bawah sini sejajar dengan angka 0. Kemudian setelah itu baru 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? Kalian tulis di bawah angka 3 sejajar. Seperti itu ya. Kalian kerjakan dengan hati-hati, dengan teliti ya. Baik, selanjutnya tugas kalian yang terakhir ya. Ini sebenarnya sama, yaitu kalian pertamanya harus menjumlahkan ya. Soal penjumlahan dengan metode susun ke bawah. Kemudian nanti hasilnya itu kalian tarik garis, kalian pasangkan dengan jawaban yang sudah ada di sebelah kanan ya. Silahkan kalian lihat halaman 129. Oke, Misaki akan memberikan contohnya kembali di nomor 1. Perhatikan. Ya, di sini 25 ditambah 34. Ingat, jadi kalau kita mau menghitung penjumlahan dengan metode susun ke bawah, kita harus menghitung yang paling belakang atau yang nilai tempatnya adalah satuan. Jadi 5 ditambah 4 terlebih dahulu yang kita hitung ya. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kita tulis angka 9 sejajar dengan angka 4 ya. Kemudian selanjutnya yang di depannya, yang nilai tempatnya puluhan ya. 2 ditambah 3. Hasilnya betul sekali 5. Kita tulis angka 5 di bawah angka 3 ya. Jadi hasil dari 25 ditambah 34 hasilnya adalah 59. Nah, kalau kalian sudah tahu hasilnya 59, kalian lihat di bagian kanan di situ sudah ada jawabannya. Ya. Tinggal kalian lihat, oh 59 yang mana ya jawabannya? Ini 89, ini 78, ini 98, ini 99 dan ini 59. Karena ini jawabannya yang tepat, berarti kita tarik garis ya. Sip. Selesai. Seperti itu caranya ya, kalian kerjakan. Nomor satu karena untuk contoh ya, nomor satunya kalian tulis, dari nomor 2 kalian kerjakan sampai nomor 5 ya. Baik. Jadi tugas kalian hari ini, Misaki ulang lagi ya. Tugas hari ini yaitu yang pertama halaman 124. Kalian harus menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan ya. Halaman 124 kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya kalian kerjakan soal penjumlahan dengan metode susun ke bawah. Halaman 128. Nomor 1 sudah Misaki berikan untuk contoh. Berarti kalian hanya mengerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Dan yang terakhir adalah masih soal matematika ya, halaman 129. Jadi kalian harus hitung dulu ya penjumlahannya dengan metode susun ke bawah. Kemudian ketika sudah tahu jawabannya, kalian tinggal pasangkan di bagian sebelah kanan ya.
Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss Eki sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Miss Eki mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Nah, sebelum Miss Eki akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat walaupun sampai hari ini kita masih berpuasa. Semoga puasanya lancar ya sampai maghrib ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.